Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi 'afwihi tughfaru dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan-kemudahan kita beribadah kepadanya, yang mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, hari Jumat, kita pun juga disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada uswah hasanah kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, aktsirus salata alayya yaumal jumu'ah, perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat-salawat yang diucapkan kita akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain, fa innahu man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra, karena barang siapa yang dia bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Orang yang bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah man dzukirtu indahu, orang yang ketika disebutkan namaku Muhammad, akan tetapi dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam mimbar yang mulia ini, mari kita wasiatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, bertakwa dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dengan penuh tanggung jawab, bukan sebatas melepaskan kewajiban seperti rutinitas kita, seperti ibadah kita, pelaksanaan salat Jumat yang kita lakukan setiap pekannya. Bertakwalah kepada Allah dalam melaksanakan ibadah tersebut, bukan hanya sebatas hadir melepaskan kewajiban, bukan dengan tanggung jawab yang besar dan juga dengan adab-adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub yaumal jum'ah, ketika engkau mengucapkan diam kepada orang di sampingmu ketika imam sedang berkhutbah, maka dia telah lagho. Siapa yang lagho, maka hilang pahala Jumat orang tersebut. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massal hasa faqad lagho, siapa yang dia bermain kerikil dan imam sedang berkhutbah, siapa yang dia bermain buletin, siapa yang dia bermain handphone, siapa yang dia bermain apapun itu yang memalingkan dia dari mendengarkan khutbah, maka orang yang seperti itu telah lagho, hilang pahala Jumat orang tersebut. Dalam hadis yang lain para sahabat mengatakan, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil habwa, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk sambil memeluk lutut ketika imam sedang berkhutbah. Jika seandainya dalam rangka menasehati ucapan kita diam kepada anak kecil di samping kita kepada orang lain, kemudian juga bermain kerikil, kemudian juga duduk dengan memeluk lutut, bisa dikatakan lagho, hilang pahala Jumat kita.
Bagaimana dengan orang-orang yang tertidur ketika khutbah Jumat? Maka orang yang seperti itu jauh lebih berhak kehilangan pahala salat Jumatnya. Maka bertakwalah kita kepada Allah, laksanakanlah perintah tersebut dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya sebatas melepaskan kewajiban rutinitas pekanan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia ketika mereka diuji oleh Allah dengan kemudahan hidup, dengan kelancaran rezeki mereka, dengan kenikmatan yang diberikan kepada mereka, maka manusia mengatakan sesungguhnya Rabbku telah memuliakanku. Akan tetapi jika seandainya mereka diuji oleh Allah dengan kesulitan hidup, sempitnya rizki, maka mereka mengatakan sesungguhnya Rabbku telah menghinakanku. Tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim, kalian tidak saling mengajak memberikan makan kepada fakir miskin, kalian bahkan memakan harta yang haram, mencampur adukan memakan harta halal dan haram, dan kalian mencintai harta dengan luar biasa, sampai ketika Allah hancurkan bumi dengan rata, ketika itu hari kiamat ditegakkan, ketika itu Allah Subhanahu wa taala hadir menghisab kalian, dan ketika itu malaikat berbaris-baris menyambut Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dihadirkan neraka jahanam. Manusia ketika itu mengingat-ingat dosa-dosa mereka, akan tetapi tidak ada penyesalan ketika itu. Mereka mengatakan, aduhai, aku banyak beramal untuk kehidupanku. Pada hari itu tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seseorang yang membelenggu lebih dahsyat daripada belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika itu ada orang-orang yang dipanggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan kalian ridho, dan akan ridho kalian dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita salah satu sifat dan tabiat buruk manusia. Manusia menganggap bahwa kemuliaan itu ada dalam kelancaran hidup mereka, kemuliaan itu ada dalam rizki yang melimpah, kelancaran itu ada dalam jabatan, harta, followers, pengikut yang banyak. Sehingga ketika mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut, mereka mengatakan, aku ini orang yang mulia,
Akan tetapi ketika seandainya mereka diuji dengan kesempitan hidup, tidak memiliki followers, tidak punya jabatan, mereka mengatakan, aku ini orang yang lemah, aku ini orang yang hina. Bagaimana kita mendudukkan ayat ini dengan keadaan-keadaan orang-orang yang hebat, orang-orang yang saleh? Bagaimana seorang Fir'aun dengan kerajaannya, tetapi dia adalah orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mendudukkan ayat ini dengan keadaan Rasulullah SAW yang kadang kehidupannya penuh dengan kekurangan, sempitnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi SAW berkhutbah dalam haji beliau, haji wada, haji pertama dan terakhir beliau, ketika itu beliau menasehati 100.000 sahabat yang hadir di Arafah ketika itu. Beliau pun berkhutbah di sana, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna amwalakum wa a'radakum wa dima'akum haramun alaikum. Wahai manusia, sesungguhnya harta kalian, kemudian darah kalian, kehormatan kalian haram satu sama lain untuk ditumpahkan, haram untuk dijatuhkan, dan haram untuk dizalimi, seperti haramnya hari ini, haramnya tempat ini, dan juga haramnya bulan ini, kata Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Rabb kalian itu satu, wa inna kullakum min Adam, sesungguhnya kalian itu dari satu jiwa, dari Adam alaihissalam, wa Adamu min turab, dan Adam itu tercipta dari tanah. Laisa fadlan li arabiyyin wala a'jamiyyin, tidak ada kemuliaan bagi orang Arab ataupun non-Arab, orang yang berkulit hitam ataupun orang yang berkulit putih, orang yang berjabatan ataupun non-jabatan, kecuali atas dasar ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalian dianggap sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian dianggap sebagai orang yang mulia? Bahkan kalian tidak pernah memuliakan anak yatim, kalian tidak pernah memberikan makan kepada fakir miskin, bahkan kalian memakan harta-harta yang haram dengan mudahnya. Nabi SAW mengatakan, layatiz zaman, akan datang suatu zaman, la yubalin nas, manusia tidak peduli dari mana mereka mendapatkan harta, amin halalin au min haram, apakah dari harta yang halal atau harta yang haram, kalian campur adukan harta tersebut, bahkan kalian sangat mencintai harta dan kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan orang seperti itu? Allah mengatakan sejatinya semua manusia itu lalai, semua manusia itu akan menyesal, dan penyesalan mereka itu di mana? Dalam dua hal. Yang pertama ketika Allah mengatakan alhaakumut takatsur, sesungguhnya bermegah-megahan harta telah melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalian lalai mengingat Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam liang lahat, baru kalian ketika itu sadar dengan kelalaian kalian. Itu yang pertama, penyesalan manusia. Dan yang kedua adalah ketika itu ditegakkan hari kiamat, dan ketika itu ditegakkan hisab, ketika Allah Subhanahu wa taala datang, malaikat menyambut Allah dengan berbaris-baris yang rapi. Ketika itu manusia dihisab oleh Allah, sekecil apapun dosanya, seberat apapun dosanya akan ditimbang oleh Allah, diaudit semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu manusia menyesal, ketika itu manusia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, aduhai, kenapa aku tidak banyak beramal ketika di dunia. Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya orang yang taat saja, orang yang baik saja, ketika itu ada penyesalan. Kenapa saya tidak menambah sholat saya? Kenapa saya tidak menambah sedekah saya? Kenapa saya tidak menambah puasa-puasa sunnah saya ataupun hal-hal yang lainnya? Orang yang baik saja ketika itu menyesal. Bayangkan bagaimana penyesalan orang-orang yang membangkang terhadap perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah mengatakan tidak ada penyesalan ketika itu. Ketika mereka dihadirkan neraka jahanam, mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan ketika itu mereka mengatakan dalam surat yang lain, mereka mengatakan Rabbana wa hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalam neraka, mereka mengatakan Rabbana akhrijna ya Allah,
keluarkan kami dari neraka ini, na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal dengan amalan-amalan yang berbeda. Dan dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nanti pada hari kiamat kalian akan melihat para pelaku dosa ketika dihadapkan kepada Allah dengan wajah yang tertunduk malu karena dosa mereka. Ketika itu mereka mengatakan, Rabbana ya Allah, absarna, hari ini kami sadar, wa sami'na, hari ini kami akan mendengar, farjina na'mal salihan, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami berjanji kami akan beramal saleh ya Allah. Mereka ketika itu menyesal, mereka mengatakan, inna muqinun, hari ini kami yakin kepadamu ya Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa? Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah adab karena kalian telah melupakan pertemuan denganku hari ini. Inna nasinakum, aku pun lupa terhadap kalian. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang pedih, azab yang kekal terhadap dosa-dosa yang kalian lakukan. Yang Allah katakan di sini, hari itu tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada azabnya Allah. Tidak ada belenggu yang lebih dahsyat daripada belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di tengah kengerian-ngerian tersebut ada kelompok orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tersembunyi, orang-orang yang ghuraba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, irji'i, kembalilah engkau, ila rabbiki, kepada Rabbmu dalam keadaan radiyah, engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan ridho dengan nikmat surga yang Allah siapkan untukmu. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku yang taat. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Apakah kita termasuk orang-orang yang nantinya akan menyesal? Karena Allah menggambarkan kebanyakan manusia itu menyesal kecuali dalam dua hal, ketika dalam kuburannya, dan yang kedua ketika ditegakkan hari kiamat. Atau termasuk kita orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan, wahai jiwa-jiwa yang baik, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa nastajiruka minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah.